membahas tema yang sangat penting dan menarik, yaitu peta ketimpangan di balik data. Kita akan menganalisis isu sosial seperti kemiskinan dan akses pendidikan melalui perspektif spasial. Bersama saya Giral Stefani Banci dan narasumber kita Claudia, mahasiswa Geografi UNIMED. Halo Mbak Claudia. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang ketimpangan sosial. Mbak Claudia, bisa nggak dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial itu ketidakseimbangan antara layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, ketimpangan sosial itu terjadi di masyarakat, contohnya itu di pinggiran masyarakat kota yang memang ketimpangan sosialnya sangat terasa. Contohnya dalam layanan pendidikan mereka jauh lebih rendah, terus layanan kesehatan jauh lebih rendah dan mungkin sulit diakses karena mereka mengalami ketimpangan sosial yang sangat signifikan gitu kita bilang. Jadi, apakah ada studi kasus yang menarik untuk kita bahas di podcast kali ini? Ada dong studi kasus yang sangat menarik yang bisa kita bahas. Ketimpangan antara kota dan desa. Contohnya di kota besar seperti Jakarta dan desa seperti Indonesia bagian timur lah ya, kalau kita bilang kan akses di sana sangat sulit dijangkau, mau akses pendidikan atau akses layanan kesehatan kan. Nah, di sini juga bisa kita lihat tuh mulai dari akses jalan, akses pendidikannya yang sangat kurang gitu kita lihat. Nah, jadi faktor yang membedakan perbedaan ini apa itu? Banyak sih faktor yang membedakannya itu tuh seperti akses jalan, akses informasi, akses internet, pendidikan, layanan kesehatan. Jadi, bagaimana sih Mbak upaya pemerintah dalam menghindari adanya ketimpangan sosial di wilayah yang Mbak sebutkan? Pemerintah itu harus memetakan ya wilayah tersebut atau pemerintah daerahnya lah yang melihat kondisi akses tersebut agar masyarakat itu bisa merasakan layanan pendidikan yang mudah, kesehatan yang mudah. Jadi tidak perlu lagi ke kota besar untuk mendapatkan akses yang seperti pendidikan tadi, pekerjaan pun juga bisa termasuk, layanan kesehatan. Kita lihat kan kasus-kasus kemarin itu ada masyarakat Papua yang sakit, kita bisa searching aja, semalam saya baru baca, terus dia nggak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik di rumah sakit tersebut. Akhirnya dia harus pindah ke Sulawesi, tepatnya di rumah sakit di Sulawesi itu biar mendapatkan pelayanannya jauh lebih baik lagi, karena kita tahu pelayanan di sana dan pelayanan di Papua tersebut itu tidak mendukung gitu seperti alat ataupun transportasi. Jadi dia memindahkan ke Sulawesi agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke. Jadi Mbak, apa dampak dari ketimpangan ini terhadap masyarakat? Banyak ya dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contohnya kalau dalam pekerjaan lah gitu kan, masyarakat di desa itu mungkin berbondong-bondong datang ke kota hanya untuk mencari pekerjaan ataupun lebih tepatnya tadi yang saya bilang kesehatan ya, layanan kesehatan di sana kan sangat minim gitu kita lihat kan, apalagi akses informasi, akses perawatan atau fasilitas infrastruktur sangat sulit gitu didapatkan dan dijangkau, kalaupun ada itu sangat jauh gitu kan, harus ke pusat kota lagi gitu, seperti itu sih. Jadi Mbak, bagaimana kita bisa menggunakan analisis spasial untuk memahami isu ini? Banyak sih yang bisa kita lakukan, contohnya itu melakukan pemetaan kemiskinan, yang dimana kita mencari data masyarakat miskin yang ada di pinggiran kota atau sebaliknya untuk melakukan pemetaan agar memberikan akses yang lebih luas lagi kepada mereka untuk contohnya kayak pendidikan, layanan kesehatan, agar mereka tuh mudah menjangkau layanan tersebut. Seperti itu. Biasanya dilakukan pemetaan ini tuh agar masyarakat juga bisa merasakan dampaknya gitu, mudahnya akses yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka. Jadi Mbak, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Salah satu mengatasi masalah ketimpangan ini
pembangunan infrastruktur ya, seperti pemerataan pendidikan, memberikan akses layanan kesehatan, terus juga memberikan banyak sekali lowongan pekerjaan. Selain infrastruktur, apakah ada yang lain yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketimpangan? Pemerintah memberikan dana sosial atau bantuan sosial seperti memberikan modal usaha, uang ya kita bilang, ataupun bisa bentuk sembako. Oke Mbak, jadi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ini? Untuk mengatasi ketimpangan sosial ini tuh ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah. Contohnya itu pemerataan sekolah. Nah, kalau pemerataan sekolah ini terjadi, maka akses pendidikan itu jauh lebih mudah, enak dijangkau. Pun para siswa atau para murid juga itu nggak perlu jauh-jauh lagi gitu kan, harus ke kota untuk mendapat pelayanan pendidikan gitu maksudnya. Nah, yang kedua itu pemerataan pekerjaan ya, lowongan pekerjaan ini tuh yang paling penting. Kalau dibilang kan kalau misalnya pekerjaan yang ada di daerah terpencil itu kurang, otomatis kan mereka harus merantau gitu kan untuk ke kota mencari pekerjaan. Nah, disitulah peran pemerintah memperluas nih jaringan lapangan pekerjaan agar masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial tersebut mudah mendapatkan akses pekerjaan. Yang terakhir juga nih, akses layanan kesehatan yang sering banget kita lihat di media sosial, di mana-mana akses kesehatan itu sangat kurang gitu. Karena masyarakat yang berada di daerah terpencil yang mengalami ketimpangan sosial harus jauh-jauh ke kota hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik seperti itu. Jadi Mbak, selain infrastruktur, apakah ada yang lain yang bisa dilakukan dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam akses pendidikan? Ada, pemerintah memberikan beasiswa kepada masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Itu bisa dilihat sendiri kan, beasiswa KIP. Nah, itu kan beasiswa yang diberikan masyarakat kepada siswa yang kurang mampu. Nah, seperti itu, pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial yang cukup signifikan lah kalau kita bilang. Nah, disitulah peran pemerintah memberikan layanan pendidikan secara gratis, memberikan akses pendidikan yang gampang dijangkau oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Seperti itu sih kalau upayanya ya dilakukan oleh pemerintah. Jadi Mbak, bagaimana teknologi dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial ini? Pemerintah dapat menggunakan data spasial, menggunakan aplikasi atau perangkat JIS atau ArcGIS untuk memvisualisasikan daerah-daerah mana yang terpencil agar memberikan distribusi bantuan kepada masyarakat. Pemerintah juga dapat menggunakan atau membuat peta digital ya ke daerah-daerah terpencil. Contohnya daerah di Papua atau di NTT ya, bagian-bagian Indonesia yang terpencil lah yang kurangnya akses gitu. Nah, situlah peran pemerintah menggunakan aplikasi JIS atau Anisari itu membuat peta digital ya atau memvisualisasikan daerah tersebut. Jadi Mbak, apa pesan terakhir yang Mbak sampaikan kepada pendengar kita? Nah, pendengar juga harus lebih peka terhadap isu ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Lebih tahu lagi gitu masalah ketimpangan sosial, apa itu ketimpangan sosial, dan bagaimana solusi dari ketimpangan sosial tersebut. Agar pendengar pun juga lebih paham gitu, apa sih itu ketimpangan sosial, gimana cara mengatasinya, dan apa saja solusi yang dilakukan untuk menekan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Claudia untuk perspektif yang sangat berharga. Semoga pendengar mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang ketimpangan sosial melalui analisis spasial. Terima kasih Kina, semoga pendengar dapat memahami dan juga belajar mengenai masalah dan isu-isu